Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasita Bayu Prastustani, NIM 1980013, angkatan 2019, kelas penjas 2019A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran PJOK yang diampu oleh Bapak Pugu Satya Asmara. Nah, pengertian evaluasi. Istilah evaluasi pembelajaran sering disamaartikan dengan ujian, meskipun saling berkaitan, akan tetapi tidak mencakup keseluruhan. Makna yang sebenarnya, ujian ulangan harian yang dilakukan guru di kelas atau bahkan ujian akhir sekolah sekalipun belum dapat menggambarkan esensi evaluasi pembelajaran, terutama bila dikaitkan dengan penerapan kurikulum 2013. Sebab evaluasi pembelajaran pada dasarnya bukan hanya menilai hasil belajar, tetapi juga proses-proses yang dilalui pendidik dan peserta didik dalam keseluruhan proses pembelajaran. Istilah tes. Tes adalah pemberian suatu tugas atau rangkaian tugas dalam bentuk soal atau perintah yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Hasil pelaksanaan tugas tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan tertentu terhadap peserta didik. Pengukuran adalah suatu proses untuk menentukan kuantitas daripada sesuatu. Sesuatu itu bisa berarti peserta didik, strategi pembelajaran, sarana prasarana sekolah, dan sebagainya. Untuk melakukannya, pengukuran tentu dibutuhkan alat ukur dalam bidang pendidikan, psikolog, maupun variabel sosial lainnya. Kegiatan pengukuran biasanya menggunakan tes sebagai alat ukur. Evaluasi pembelajaran dalam perspektif kurikulum 2013. Teori pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik sudah lama diyakini sebagai jembatan bagi pertumbuhan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Para ahli meyakini bahwa melalui pendekatan saintifik, selain dapat menjadikan peserta didik menjadi lebih aktif dan dalam mengkonstruktif pengetahuan dan keterampilannya, juga dapat memotivasi mereka untuk melakukan penyelidikan guna menemukan fakta dari suatu fenomena atau kejadian. Dalam hal ini, peserta didik dibiasakan untuk menemukan kebenaran ilmiah, bukan berintuisi, mengira-ngira dalam melihat suatu fenomena. Mereka mestilah dilatih agar mampu berpikir logis, runut, dan sistematis. Proses penalaran induktif menempatkan fenomena atau situasi spesifik untuk kemudian menarik simpulan secara keseluruhan. Bukti-bukti spesifik sebagai fenomena yang khas ditempatkan ke dalam relasi ide yang lebih luas. Sementara penalaran deduktif melihat fenomena umum untuk kemudian menarik simpulan yang spesifik. Tak ada yang jelek dari dua jenis penalaran ini, asalkan disesuaikan dengan tujuan dan kegunaannya. Mengenal penilaian otentik. Sebagai dijelaskan di atas bahwa pendekatan saintifik dalam pembelajaran meliputi komponen mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta, guna memperoleh penggambaran yang lebih objektif terhadap pencapaian peserta didik terhadap berbagai kegiatan tersebut, maka dituntut diterapkannya penilaian otentik. Salah satu tuntutan kurikulum 2013 adalah meminta peserta didik untuk mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, dan menyimpulkan, menciptakan. Melalui pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan memahami beragam fenomena atau gejala dan hubungan satu sama lain secara mendalam, serta mengaitkan apa yang dipelajari dengan dunia nyata di luar sekolah. Di sini guru dan peserta didik memiliki tanggung jawab atas apa yang terjadi. Peserta didik pun tahu apa yang mereka ingin pelajari, memiliki parameter waktu yang fleksibel, dan bertanggung jawab untuk tetap pada tugas-tugas yang diembannya. Perbandingan penilaian otentik dengan penilaian konvensional.
Penilaian otentik yang sering dikontradisikan dengan penilaian konvensional yang seringkali berpatokan pada ukuran-ukuran atau standar seperti pada tes pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan dan bentuk-bentuk lainnya seperti titik dipaksa untuk memilih satu jawaban atau mengisi informasi untuk dilengkapi. Akan tetapi, dalam upaya untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, terjadi pandangan yang berbeda. Untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, misalnya beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.